Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam channel YouTube HKBP Resort Sutoyo. Kita mau dengar firman Tuhan pada hari ini. Mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita di hari ini Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Demikian tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Ain dada si panganon manak sinumun harazau ni debata. Hati gorado, dohot hadameon, dohot lasniroha di bagasan tot di purbadia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang paling dicari orang demi kelangsungan hidupnya? Pastinya, banyak kan kita akan menjawab, tentu makan dan minum. Benar, kita perlu makanan dan minum. Justru jika rasa lapar tidak diatasi atau disiasati dan dikelola dengan baik, negara pun bisa runtuh loh. Nah, makan dan minum adalah kebutuhan dasar semua makhluk hidup. Tetapi, cuma dikasih Tuhan, Bapak Ibu, apakah makanan dan minuman itu boleh menentukan seseorang itu layak di hadapan Allah atau tidak? Atau menentukan kalau orang makan makanan tertentu, dia adalah orang yang beriman. Dan jika tidak makan makanan itu, dia adalah orang yang tidak beriman. Bayangkanlah, jika apa yang kita makan atau apa yang kita minum menjadi ukuran tentang baik jahatnya saya, benar atau tidaknya saya. Ini kacau. Apakah yang kita makan itu menentukan kita? Pertanyaannya demikian, gampangnya. Apakah orang yang makan ikan laut langsung bisa menjadi ukuran orang ini pasti hebat dalam berenang? Karena sejauh yang saya tahu Bapak Ibu, saya dari kecil makan ikan, suka makan ikan, tapi sampai sekarang saya nggak bisa berenang. Saya juga pernah berjumpa orang yang setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sangat pedas, bahkan lebih pedas dari cabai rawit. Padahal dia bukan orang yang suka makan cabai. Ada juga orang yang pandai berbicara, sehingga setiap yang mendengar terbuai dan bahkan mabuk kepayang. Padahal dia tidak suka minum alkohol. Jadi, jikalau ada orang yang bilang apa yang kita makan dan yang kita minum itu menentukan siapa kita, jangan percaya. Apa yang kita makan dan apa yang kita minum tidak menentukan apa dan siapa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, makanan dan minuman tidak akan membuat kita menjadi semakin dekat kepada Allah. Ataupun sebaliknya. Makanan dan minuman tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Makna hidup yang kita hidupi tidak ditentukan oleh apa yang kita makan dan kita minum, melainkan hanya karena Kristus Yesus Tuhan saja. Hidup kita sungguh amat berharga. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma yang menjadi nas renungan kita hari ini menekankan kualitas hidup kita sebagai warga kerajaan Allah tidak ditentukan oleh makanan dan minuman. Sehingga perilaku sebagian orang di sana saat jemaat Roma itu ada yang memandang rendah bahkan menghakimi orang yang tentang kaitannya dengan berpantang makanan dan minuman. Bahkan ini tidak rohani kalau mereka yang tidak mengikuti pola kami. Sesungguhnya perilaku inilah menyusahkan komunitas. Dalam komunitas bahkan bisa menyesatkan. Perilaku menilai iman orang lain seperti ini menghambat pertumbuhan jemaat, baik dalam iman dan juga pengembangan kerajaan Allah. Jika seseorang berpantang makan minum, makanan dan minuman tertentu, jangan memandang dirinya dia lebih rohani. Apalagi memandang orang yang tidak berperilaku seperti dirinya adalah seperti orang yang tidak layak di hadapan Allah. Kehadiran Allah dalam gereja, dalam komunitas tidak ditentukan oleh apa yang kita makan dan kita minum. Doa dan pujian kita dan penyembahan kita berkenan bagi Allah juga bukan karena pola makan atau jenis makanan yang kita makan. Tuhan hadir dalam pertemuan ibadah adalah karena kasih dan karena perkenanannya. Allah yang dipuja-puji komunitas tidak akan pernah bisa diukur dengan apa yang fana, apalagi hanya dengan makanan dan minuman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kerajaan Allah, siapakah yang pantas menjadi hakim dan raja?
Kehendak siapakah yang harus dituruti dalam kerajaannya? Segala sesuatunya dalam kerajaan Allah tentu berpusat hanya kepada Allah semata. Tidak ada yang lain. Sebagai warga kerajaan Allah, sejatinya kita memang harus hidup menurut ukuran dan kehendak Allah. Artinya kita haruslah menjadi bagian dalam rancangan damai sejahtera Allah. Hidup seturut dengan kebenaran firman-Nya dan juga selalu bersuka cita dalam Roh Kudus. Dengan demikian komunitas kita yaitu gereja, wujud nyata kerajaan Allah di dunia ini sejatinya menjunjung tinggi kebenaran Kristus. Hidup dalam semangat pendamaian oleh Kristus dan bersuka cita selalu melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu janganlah mau menghakimi orang lain, menilai rendah saudara seiman hanya karena makanan atau minuman. Jauhkanlah juga keinginan meletakkan batu sandungan bagi sesama. Sebagaimana Tuhan Yesus menginginkan kita semua beroleh selamat, janganlah pernah kita menginginkan kebinasaan saudara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah sebagai warga kerajaan Allah, orang yang telah Tuhan panggil dari kegelapan kepada terang, sebagai warga kerajaan-Mu Tuhan, kami boleh hidup bersuka cita melakukan kehendak Tuhan, berdamai satu dengan yang lain, dan terlebih lagi hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sertai kami, berkati kami dalam setiap aktivitas kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.